Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dikit kali yang gabung? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pertemuan kali ini, yaitu untuk melaksanakan daring melalui Zoom. Jadi untuk semua yang hadir di Zoom ini harap menghidupkan kamera. Nah, langsung aja kita lanjut pelajaran kita. Semalam hadis ke-20 belum semua ya faedahnya dibacain. Udah semua apa belum? Jadi kita lanjut ke faedah hadis ke-20. Saya mau nanya, semalam kan udah disebutkan 2 faedahnya. Coba Siti Akilah, coba sebutkan salah satu faedahnya apa dari yang udah disebutkan di pekan lalu. Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu salah satunya aja? Nggak ada yang tahu? Satu aja. Mantap, nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi faedah, kita ulang dari yang pertama. Faedah hadis ke-20. Yang pertama itu, sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Dicatat. Kalau mau pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa, mata lebih ringkas. Sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu.
Reva, Fahrun Nisa, Fatima Az-Zahra, hidupkan kameranya. Untuk semua yang hadir di Zoom ini harap menghidupkan kamera. Nah, faedah yang pertama, sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Jadi kita sebagai umat muslimah harus memiliki sifat malu. Karena sifat malu merupakan sifat warisan para nabi terdahulu. Kemudian yang kedua, ada pelajaran penting yang patut dipahami. Syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada 3. Jadi sebelum Islam itu ada juga syariat-syariat lain yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Fatima Az-Zahra, Nadia Syafira, Alia Syafira, hidupkan kameranya. Loh, kenapa gitu? Itu siapa? Nadia Syafira? Oh, ya udah, enggak apa-apa. Yang lainnya hidupkan kameranya ya. Tadi syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama, yang dibenarkan oleh syariat Islam. Maka ini sahih dan diterima. Yang pertama itu yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima. Kemudian yang kedua, yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini tertolak atau batil. Yang kedua, yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ini batil dan tertolak. Nadia Ulia Alifa Putri. Oh, Nadia Ulia udah. Alifa Putri Irawan. Kameranya dihidupkan. Zuliatus Solika. Kemudian yang ketiga, ajaran yang tidak diketahui dibenarkan atau disalahkan. Yang pertama yang dibenarkan, maka itu diterima. Yang kedua, dibatalkan, maka itu batil dan tertolak. Kemudian yang ketiga, yang tidak diketahui dibenarkan atau disalahkan. Nah, yang ketiga ini bagaimana sikap kita terhadap poin yang ketiga ini? Sikap kita ialah tawakuf. Tawakuf maksudnya berdiam diri, tidak berkomentar apa-apa. Tapi kalau misalkan yang ketiga ini kan kita nggak tahu ini dibenarkan atau disalahkan. Boleh nggak disampaikan kepada manusia yang lain? Boleh nggak disampaikan kepada orang lain?
Boleh, tapi dalam rangka nasihat, dalam rangka sebagai nasihat atau semacamnya. Maka hal tersebut tidaklah mengapa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu tidak dianggap bahwa perkataan itu benar-benar mutlak. Jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan kepada orang lain mengenai perkara yang tidak diketahui dibenarkan atau disalahkan ini, maka jangan kita anggap perkataan itu benar secara mutlak. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, rasa malu merupakan bentuk keimanan. Rasa malu merupakan bentuk keimanan. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tahu? Yang di hadisnya pendek tentang iman. Coba, siapa? Reva. Coba baca. Naam, ahsanti barakallahu fik. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu merupakan bagian dari keimanan. Kemudian yang keempat, malu ada dua macam, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Malu ada dua macam. Yang pertama, berkaitan dengan hak Allah, dan yang kedua, berkaitan dengan hak sesama. Bagaimana malu yang berkaitan dengan Allah, dengan hak Allah? Nah, malu yang berkaitan dengan hak Allah itu kita harus malu untuk melakukan maksiat, karena kita harus yakin bahwasannya Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Allah. Jadi malulah ketika kita berbuat maksiat. Terus yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak sesama. Itu misalnya kayak kita berbaur kepada manusia yang lain, kita berbaur kepada orang lain. Nah, kita harus memiliki rasa malu ketika kita menunjukkan akhlak atau adab yang tidak baik kepada orang tersebut. Kemudian yang keenam, perbuatan malu. Udah yang keberapa? Kelima. Nah, yang kelima,
Malu juga ada yang merupakan bawaan. Sifat malu merupakan sifat, ada yang merupakan memang sifat bawaan, ada juga yang mesti diusahakan. Malu juga ada yang merupakan bawaan dan ada malu yang mesti diusahakan. Kemudian yang keenam, malu merupakan sifat terpuji. Malu merupakan sifat atau akhlak terpuji. Nah, jadi malu itu merupakan akhlak terpuji. Kecuali kalau kita malu untuk melakukan kebaikan atau suatu afan. Kalau kita malu untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada kebaikan, nah itu bisa jatuh ke dalam keharaman. Jadi malu itu merupakan akhlak yang terpuji, kecuali apabila kita enggan melakukan kebaikan karena malu. Itu dapat terjatuh ke dalam keharaman. Dan termasuk malu yang tercela. Yang ketujuh, jika tidak malu, lakukanlah sesukamu. Nah, makna dari yang ketujuh ini maksudnya lakukanlah sesukamu. Artinya lakukanlah hal-hal yang memang mengarah kepada kebaikan. Bukan berarti jika tidak malu lakukanlah sesukamu. Suka-suka yang nggak boleh juga dilakukan. Nah itu nggak boleh. Jadi maksudnya ini melakukan hal yang wajar-wajar aja, yang diperbolehkan aja, yang mengarah kepada kebaikan. Udah itu aja, cuman 7. Udah mau habis waktunya. Nah jadi insya Allah hadis ke-21 akan kita lanjutkan di pekan depan. Ini ada tersisa 4 menit lagi. Jadi Saza mau nyuruh siapa ya? Nyuruh satu orang untuk membacakan hadis ke-20. Tapi jangan lihat hadisnya karena udah pada hafal kan. Iya. Ntar ya Ustazah mau nyuruh
Kok ada Dura di sini? Coba lista ada nggak lista? Nggak ada ya? Coba Tandara Syafnidaci. Tandara dara dara dara, denger nggak suara saja? Suara saja. Tandara Syafnidaci. Kok diem aja? Oke, kita lempar ke Nazwi. Coba baca hadis ke-20. Jangan lihat hadisnya lah. Itu lihat buku nggak? Belum hafal? Berarti belum nyetor ya? Udah nggak apa-apa. Bacakan hadis ke-20. Iya. Radhiyallahu anhu. Min kala min nubuwatil ula. Ahsanti, barakallahu fik. Nah, berhubung waktu kita udah habis, jadi sampai sini saja. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Untuk yang belum nyetor hadis, jangan lupa disetor hadisnya. Terus yang remedial, kan udah Ustazah kirimkan nama-nama yang remedial, terus hadis yang harus disetor. Jangan lupa untuk menyetor hadisnya bagi yang remedial. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya melalui Japri ke WA. Terus kan ini ada faedah-faedahnya nih. Jadi untuk kedepannya, setiap sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan nanya secara random. Nanti satu orang akan Ustazah tunjuk dan akan Ustazah tanya. Jadi harap dipelajari materi yang Ustazah sampaikan, baik itu hadisnya, artinya maupun faedahnya. Tadi kita hadis ke berapa? Nah, ya udah hadis ke-20. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.